Selamat datang kembali di kelas TI 2204, proses manufaktur. Kita akan kembali melanjutkan bahasan kita terkait dasar-dasar proses manufaktur, yang pada kesempatan ini kami akan coba menjelaskan terkait bagaimana materialnya, bagaimana mesinnya, dan sistem pendukung dari satu siklus manufaktur. Pertama kita akan masuk mencoba untuk memahami apa saja material yang nantinya akan bisa kita utilisasi. Di sini paling tidak untuk mudah memahaminya, kita coba gambarkan 3 lingkaran seperti ini yang masing-masing paling tidak kita 3 kenalnya. Ada logam atau metal di sini, dan berikutnya keramik, ya, yang berikutnya adalah polimer atau plastik kita sebutnya. Nah, di antaranya adalah merupakan komponen-komponen komposit yang sekarang mulai banyak digunakan untuk paling tidak memanipulasi agar bisa memiliki sifat dari beberapa material yang diinginkan. Seperti misalnya logam kita tahu dia keras, tetapi plastik itu terlalu lunak gitu ya. Agar kita punya kedua-duanya yang fleksibel dan juga keras, kita bisa menggunakan material komposit nantinya kita sebut, yaitu campuran dari plastik dan logam. Kita masuk lebih dahulu untuk mencoba mengelaborasi terkait material logam. Di sini kita bisa bagi dua. Yang pertama itu ferro dan yang kedua itu non ferro. Ferro ini yang punya satu kadar besi. Jadi misalkan kalau kita coba lihat dari besi itu sendiri, nantinya jika mengandung karbonnya paling tidak sampai dengan 2%, maka ini biasanya kita sebut dengan besi baja, yang mana kita ketahui kuat, biaya rendah, dan mudah diproses. Lalu berikutnya, jika kita juga pernah mengetahui ada juga besi dengan kandungan karbon yang lebih tinggi, maka juga kita bisa sebut itu sebagai besi cor. Ya, biasanya ini yang kita gunakan untuk melakukan pengecoran. Berikutnya adalah logam non-ferro, yaitu yang kita kenal dengan aluminium, ya, tembaga, emas, magnesium, nikel, perak, titanium, seng, dan lain-lain. Jadi di sini juga memiliki beragam sifat gitu ya. Kalau aluminium kita tahu lunak, ya, lebih lunak daripada logam yang basisnya ferro, ya, sehingga mudah diproses, tetapi juga nggak sembarangan karena kalau kita terlalu kuat juga akan merubah sifatnya atau terdeformasi. Lalu berikutnya yang kedua, kita juga kenal ada nikel dan titanium yang keras kita ketahui, dan ini juga jadi sulit diproses. Jadi tidak hanya karena ada ferronya menjadi kuat gitu ya, tetapi kadangkala tergantung dari jenis logam itu sendiri. Tapi paling tidak kita harus kenali ada dua, yang basisnya ferro dan non ferro. Dari berikutnya dari keramik, ya. Keramik ini adalah sebetulnya campuran antara elemen logam dan non logam, yaitu oksigen, nitrogen, dan karbon, ya. Jadi kalau kita kenal ada keramik yang tradisional yang basisnya dari bata atau genteng, ya, yang banyak di rumah tangga, atau juga kita kenal silika, biasanya kita gunakan gelas dan seterusnya. Kita juga punya alumina maupun silikon karbide yang biasa kita temukan pada material untuk abrasif gerinda misalnya, atau amplas dan seterusnya. Untuk jenis keramik modern kita juga punya karbide, bilangnya ini adalah bahan dasar pahat biasanya untuk kita memotong, entah pahat bor, pahat tukang kayu dan seterusnya. Kita juga punya nitrit, ini juga campuran untuk memperkuat pahat dan gerinda. Gerinda kita ketahui ada yang jenisnya yang bisa dalam bentuk lembaran atau juga bisa dalam bentuk roda gerinda. Dan seramik ini juga dibagi menjadi dua bentuk paling tidak yang bisa kita kenali. Satu yang mengkristal, atau ini adalah contoh dari bentuk keramik dari yang dibuat dari bubuknya lalu dengan proses sinter, atau di sini kita bilang dipanaskan
lebih dari temperatur leburnya untuk menghasilkan ikatan bonding. Jadi berubah secara senyawanya. Yang kedua adalah gelas, yang mana di sini kita coba lebur, bukan disinter, gitu ya. Kita coba lebur, lalu kita coba bentuk dengan cor atau dengan pola dan seterusnya. Ini adalah dua bentuk dari keramik, dan ini adalah ragam yang bisa kita temukan tradisional maupun modern dari material keramik. Yang berikutnya adalah yang juga makin kesini makin populer gitu ya, karena murah, yaitu polimer atau plastik yang merupakan sebetulnya di dalamnya adalah karbon ditambah beberapa elemen dari hidrogen, nitrogen, oksigen, dan klorin. Untuk polimer ini kita perlu kenal ada 3 ya. Yang pertama adalah termoplastik, yang kedua termoset, yang ketiga adalah elastomer. Nah, termoplastik ini adalah satu bentuk plastik yang sangat fleksibel karena kita bisa memanaskannya berulang-ulang tanpa mengubah di level senyawanya atau molekulnya. Tetapi kalau kita memiliki plastik yang berjenis termoset, maka setelah dicetak, maka plastik itu strukturnya akan menjadi rigid ya, setelah mengalami proses solidifikasi, pendinginan, dan seterusnya. Tetapi kalau kita coba panaskan kembali, struktur molekulnya akan rusak. Sehingga biasanya kita bisa lihat termoset ini adalah contoh plastik yang menghitam ketika kita coba panaskan. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah elastomer. Ini adalah polimer yang memiliki sifat elastis. Contohnya adalah karet, silikon, dan sebagainya. Ini adalah contoh ragam dari jenis polimer. Berikutnya kita masuk beberapa ragam proses yang nantinya akan kita coba bahas lebih lanjut. Paling tidak ini adalah perkenalan pertamanya. Contoh proses yang pertama yang sederhana dalam membentuk produk adalah mengecor. Coran ini biasanya kita buat dari cetakan pasir sederhananya. Di sini ada tempat masuk cairan logam ya pada umumnya. Lalu di sini adalah bentuk produknya. Sehingga setelah ini dibongkar maka kita bisa dapatkan langsung produknya. Contoh dari produk ini adalah yang sering kita temukan keran ya, atau meteran air yang biasanya tekstur di luarnya itu kasar. Ya, itu biasanya adalah produk cor. Berikutnya adalah proses yang berbasis fenomena deformasi atau merubah bentuk tapi tidak merubah volume biasanya. Ya, yang kita kenal pertama adalah forging dan extrusion. Forging di sini digambarkan sederhananya adalah ada dua pola yang ditahan dengan satu gaya dan kecepatan tertentu sehingga nantinya material itu akan membentuk seperti polanya. Contoh produknya adalah biasanya produknya solid dan keras. Ya. Kita bisa lihat pada kepala stick golf itu contoh adalah itu adalah contoh produk yang di forging. Lalu berikutnya kita juga bisa lihat deformasi yang lain itu adalah ekstrusi. Di sini ekstrusi kita lihat ada satu celah gitu yang memang kita arahkan ke sana materialnya sambil didorong dari sisi yang lain. Ini biasanya produknya kita bisa lihat benda-benda yang bisa jadi punya permukaan yang tipis. Misalkan di sini adalah besi profil H atau profil yang lain itu dibuat menggunakan ekstrusi. Lalu berikutnya masih dalam konteks deformasi kita juga punya ada rolling, ada bending. Rolling ini yang biasanya kita pernah lihat koil besar. Ya, ini ukurannya barangkali bisa diameternya 5 meter gulungan ini ya. Sebetulnya ini proses membuatnya adalah di roll dari yang ketebalannya sekian menjadi lebih kecil dengan menggunakan roll yang ditekan dari dua sisi. Lalu berikutnya kita juga punya bending. Bending ini sederhananya adalah kita mencoba sama dengan proses forging tadi, tetapi sebetulnya kita mencoba melakukannya terhadap pelat logam atau logam yang berbentuk lembaran nantinya.
atau berbentuk pipa biasanya. Contohnya sederhananya kalau kita pernah lihat kaleng kerupuk yang dari logam, ya, itu juga dibuat berdasar menggunakan proses bending, atau sederhananya di sini kita punya keni dari pipa besi yang juga dibentuk berdasarkan proses bending. Proses berikutnya adalah proses pemesinan. Di sini adalah proses yang jenisnya tadi sempat saya singgung subtraktif atau mengurangi. Ya, kalau tadi volumenya sama, cuma dirubah bentuknya, tetapi sekarang volumenya memang berkurang. Contohnya adalah tadi yang berbasis mesin bubut yang pada pembahasan yang lalu. Ya, di sini adalah contoh bendanya, ini adalah pahatnya, itu benda yang berputar, pahatnya diam. Tetapi sebaliknya dengan teknologi yang lain ada yang kita sebut drilling, mengebor gitu, atau dengan mesin milling. Di sini perbedaannya adalah pahatnya yang berputar atau bergerak, bendanya yang diam. Ya. Contoh produknya adalah ini contoh ring pada sambungan pipa gitu. Biasanya dari logam. Ya, ini lubang ini dibuat dengan drill, mengurangi diameternya dibuat dengan proses turning, lalu bagian permukaan yang halus ini dibuat juga bisa menggunakan proses milling. Yang berikutnya, setelah kita mencoba membuat beragam komponen dengan cor, deformasi, dan pemesinan tadi, ya tugas berikutnya adalah menyambung atau merakit. Cara paling populer yang pertama adalah dengan cara mengelas. Sederhananya kita punya dua benda, lalu kita coba panaskan, bisa juga menggunakan satu filler. Lalu setelah itu filler ini yang akan menyambung dua benda tadi, sehingga tersambung. Contoh produk sederhananya, kita sering sekali memanfaatkannya untuk membuat beragam bentuk dari pagar. Ya. Jadi profil-profil ini dibuat dengan proses yang lain, deformasi mungkin kalau misalkan besi itu profil ya, lalu dari profil itu disambung satu persatu dengan dilas. Atau yang paling canggih, kita juga punya satu rangka mobil yang juga dibuat berdasarkan las. Jenis lasnya adalah las titik. Ya, jadi kalau pernah lihat ada robot yang tangannya bisa masuk ke dalam rongga ini dan seterusnya, sebetulnya adalah mencoba menyambungkan beberapa bagian dari rangka mobil ini. Berikutnya, selain las, yang populer kedua adalah yang kita sebut dengan pengencang mekanik. Atau kita kenalnya mungkin bendanya, baut dan mur, atau bolt dan nut dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah skrup kita bilangnya. Yang ketiga dan keempat ini adalah modifikasi, juga pernah dilihat. Ini adalah contoh pengencang yang dari plastik biasanya, atau yang di kanan bawah ini populer sekali yang kita kenal dengan snap fit, itu ya, yang mengencangkan dua bagian. Setelah kita memahami prosesnya atau operasi, selanjutnya kita harus juga melihat apa mesinnya yang dibutuhkan. Jadi paling tidak kita punya beragam proses, ada casting ya, ini yang pengecoran tadi, ini yang basisnya deformasi ya, ini yang basisnya abrasi ya, mengurangi subtraktif. Kita juga punya mesin yang spesifik. Jadi punya ada molding mesin, ada rolling mill untuk mesin melakukan rolling, ada hammer, palu besar sekali untuk melakukan forging, menumbuk yang tadi. Ada juga ekstrusi atau mesin press gitu ya. Atau juga kita kenal ada mesin perkakas, mesin bubut atau mesin milling untuk melakukan pemesinan. Kita juga bisa punya mesin gerinda dan mesin las. Ya. Nah, kesemuanya ini juga tidak semerta-merta bisa langsung digunakan biasanya. Kita beli di pasaran biasanya hanya mesinnya saja. Tetapi ketika benda itu harus diletakkan di meja kerjanya dari setiap mesin ini, paling tidak nanti juga membutuhkan special tooling. Ketika benda kerja, misalkan dia bentuknya bulat, tidak semerta-merta bisa langsung diletakkan di meja kerjanya dari satu mesin perkakas misalnya. Karena bentuknya bulat, sedangkan meja itu bentuknya datar. Sehingga biasanya menggunakan yang kita kenal sebagai jig
atau fixture, atau di dalam casting kita kenal ada mold, cetakan gitu ya. Di forging dan ekstrusi kita kenal ada dice nanti cetakannya. Jadi kalau kita beli mesin forging atau ekstrusi, dice-nya biasanya nggak termasuk. Biasanya itu yang justru dibuat sendiri untuk atau dalam rangka menghasilkan satu bentuk dari produk tertentu. Setelah kita pahami mesin dan alatnya, kita juga harus pahami nantinya apa yang kita lakukan di sini harus dilakukan dengan baik, karena nantinya kita akan sangat berhubungan dengan entitas lain seperti yang sempat kita bahas pada saat kita melihat satu siklus manufaktur. Pertama adalah satu bentuk rekayasa manufaktur, yaitu terkait perancangan produk, perencanaan proses dan perakitannya, sehingga kita juga harus pikirkan bagaimana proses yang sesuai sebetulnya. Lalu dari situ, dalam rangka kita juga memenuhi jadwal produksi dan persediaan, kita juga perlu ketahui bagaimana merancang dengan mesin tertentu misalkan. Atau yang berikutnya, yang terakhir adalah terkait kualitas. Di situ juga terkait bagaimana kita menghasilkan satu spesifikasi produk tertentu dengan toleransi yang baik. Barangkali kita bisa potong satu bilah kayu dengan satu gergaji, tetapi ketebalan dari pemotongannya juga berbeda-beda. Ya, tadi kalau kita masih ingat di bahan yang sebelumnya terkait kemampuan manufaktur, jadi dari orangnya dan dari juga pahatnya, dari si gergaji yang kita pakai untuk membelah kayu tadi. Lalu selain itu juga apakah nanti produk yang kita buat itu sesuai dengan ekspektasi. Jangan sampai kita sudah potong bendanya tetapi sebetulnya hasil potongan itu bukan yang diinginkan. Tidak sesuai dengan panjang yang sesuai. Demikian pembahasan kita terkait dasar-dasar proses manufaktur hingga kita bisa memahami masukan dan keluaran yang akan terkait sekali bagaimana nantinya kita mendefinisikan proses manufaktur dari satu produk yang akan dibuat. Terima kasih.